Angelika Tae, Ardi Jami, masih pagi ini. Reproduksi pada apa? Manusia. Kalian senang tidak belajar sistem reproduksi? Sangat senang. Yang munafik senang tidak? Ada yang tahu. Sistem reproduksi manusia. Nah, ibu mau tanya dulu. Kali ini mau buat ini peraturan cuma satu saja. Nomor peraturan lagi. Kalau nyong ganteng, kalian disuruh apa? Indra berubah tentang kau kemarin. Toh, sistem Indra toh? Oke, kalau misalnya kalian ribut, kalau ibu suruh begini tepuk diam. Oke? Nah, ibu mau tanya dulu. Kalian bahasakan pakai bahasa kalian sendiri. Menurut kalian apa itu sistem reproduksi? Produksi. Hah? Reproduksi. Nah, Salah. bagaimana? Apa itu sistem reproduksi? Merupakan salah satu ciri dan penting makhluk hidup yang bertujuan membentuk individu baru atau konstruksi yang melestarikan. Oke, kita berikan aplaus. Kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau kita mau bahasakan sederhana, sistem reproduksi adalah suatu sistem yang bekerja untuk proses seksual di dalam tubuh manusia. Kalian tahu tidak proses seksual itu seperti apa? Tidak. Ini satu senyum-senyum. Tahu tidak? Tidak. Anda sudah pernah mengalami mimpi basah? Yakin belum? Sudah. Ibu bisa tebak bahwa Anda sudah pernah mengalami mimpi basah. Untuk Ferdinando, mengapa kita perlu mempelajari sistem reproduksi? Ardi dengan Indra silakan maju ke depan. Ayo, maju ke depan, duduk depan sini. Ya, silakan. Supaya kalian jangan ganggu teman yang mau belajar. Betul. Nah, sudah? Duduk sudah. Oke, Indra, Ardi. Oke, baik. Di sini kawan kalian Ferdinando mengatakan manfaat dia mempelajari sistem reproduksi untuk menjaga dan merawat sistem reproduksinya. Mungkin ada tanggapan lain? Yang ketiga, bagaimana sistem reproduksi pada manusia? Dari situ kita akan membahas organ, terus manfaatnya, terus kenapa sih kita punya organika? Kita bisa bersatu terus menghasilkan individu baru. Oke, sudah. Kali ini kita akan belajar pada submateri yang pertama itu tentang sistem reproduksi pria. Ini sistem reproduksi pria. Udah lihat? Lagi. Gabungin. Analisis struktur dan fungsi organ reproduksi pada pria. Yang kedua, mendeskripsikan proses yang terjadi pada organ reproduksi pria. Dua, satu. Oke, rotum. Iya betul. Bagian luar atau bagian eksternal pada organ reproduksi laki-laki itu ada penis dan juga skrotum. Penis yang mana, skrotum yang mana? Nah, ditunjuk itu adalah skrotum. Oke. Nah, fungsi dari skrotum itu apa? Bentuknya seperti apa ya? Berupa kantong longgar atau kulit, fascia atau selaput yang membungkus otot dan otot polos yang membungkus testis di luar tubuh. Fungsi dari sistem reproduksi laki-laki itu untuk apa? Hah? Bisa telur? Menghasilkan apa? Sel sperma. Ada yang sudah pernah lihat sel sperma? Sel sperma laki-laki. Kenapa? Bentuk sel sperma laki-laki itu seperti apa? Bisa dong. Masa laki-laki tidak tahu?
bentuk dari sperma ini seperti ini. Tapi ketika sudah keluar, kalau kalian lihat dengan kasat matanya kalian, bentuknya seperti ingus. Kenapa seperti itu? Betul tidak? Iya, dan sudah tercampur dengan cairan di dalam tubuh laki-laki. Kenapa dia keluarnya seperti ingus? Nah, lendir itu namanya lendir, namanya semen. Itu bukan namanya sperma lagi. Kalau sperma dia tanpa campuran cairan, sedangkan kalau ini semen itu sudah tercampur dengan cairan dalam tubuh. Ya. Kelompok keempat, kelompok lima, silakan kalian perhatikan di LKPD masing-masing. Ya, kerjakan semampu kalian. Tidak apa-apa, kerja saja semampu kalian. Ada yang kurang dipahami, kita akan lanjut untuk penjelasan sebentar. Satu hanya Ardi sendiri. Silakan. Sama-sama. Teman-teman, sampai teman-teman jawab. dan selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja. Oke. Fungsi sesuai gambar di atas, istilah jawaban pada kolom di bawah. Nama organ yang pertama, vesicula seminalis. Fungsinya untuk memproduksi dan menampung sebagian besar komponen pembentuk cairan, semen atau cairan air mani. Nama organ yang kedua, kelenjar prostat. Fungsi untuk mengeluarkan cairan yang berfungsi sebagai sumber nutrisi dan pelindung sperma. Yang ketiga, kelenjar kompleks, memproduksi cairan yang berguna untuk menjaga sperma hingga sampai ke ini. Yang keempat, epididymis. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pemasangan sperma. Yang kelima, skrotum. Fungsinya adalah sebagai pembungkus testis dan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Yang keenam, testis. Berfungsi untuk menyimpan dan mengangkut sperma keluar tubuh melalui testis. Ketujuh, penis. Sebagai saluran keluarnya air mani dan air seni atau urin. Yang kedelapan, uretra. Berfungsi membawa sperma keluar tubuh. Yang kesembilan, vas deferens. Berfungsi untuk membawa sperma dari epidermis ke uretra, di mana sel tersebut akan dikeluarkan dari tubuh saat ejakulasi. Sudah? Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Sekian dan terima kasih. Yang sudah bersedia. Ya, ada pertanyaan? Coba kalian perhatikan di depan. Ini struktur sederhana dari sistem reproduksi pada laki-laki. Lihat, karena waktu kita tidak mencukupi, Ibu mau tanya secara langsung saja dari hasil kerja kalian. Di mana tempat terbentuknya di sperma? Di mana? Testis itu di mana? Ini toh? Nah, di dalam testis ada saluran-saluran yang namanya saluran apa? Itu seminiferus. Oke. Tempat terbentuknya atau tempat menghasilnya sperma itu ada di tubuh seminiferus, tepatnya di dalam testis. Nah, skrotum ini yang melindungi testis. Nah, sperma yang dihasilkan oleh testis itu ternyata belum matang. Kenapa Ibu mengatakan demikian? Karena ada tahap di mana sperma itu harus dimatangkan terlebih dahulu sebelum dikeluarkan. Penegangan pada penis disebut dengan ereksi. Ada yang tahu tempat pematangan sperma itu di mana?
saluran apa? Vas deferens. Oke. Dia lanjut terus. Ya, sampai di sini. Lihat ini ada namanya apa? Vesikula seminalis. Nah, di sini mulai sudah mengeluarkan kelenjar-kelenjar atau cairan yang dibutuhkan oleh tubuh. Ingat, kelenjar pada ini kan masih ingat sistem hormon? Iya. Itu kan dihasilkan oleh kelenjar toh? Masih ingat salah satu kelenjar pada manusia itu apa? Karena ada 7 kelenjar toh? Sistem hormon masih ingat? Ingat kelenjar gonad? Kelenjar gonad. Halo, kalian belajar sistem hormon sampai di mana? Kalian belajar sistem hormon toh? Sebelum masuk sistem indera toh? Ada namanya kelenjar gonad. Kelenjar gonad itu dihasilkan oleh reproduksi manusia. Nah, itu menghasilkan hormon. Hormon yang dihasilkan oleh sistem reproduksi laki-laki itu hormon apa? Testosteron. Nah, itulah yang merangsang terbentuknya sperma. Nah, sampai di sini ada hormon-hormon tertentu. Ada hormon FSH dan RH. Nanti kalian cari. Sampai di sini perjalanan dia tercampur sudah. Nah, dia menuju ke mana nih? Uretra ini adalah saluran apa? Saluran apa? Saluran pengeluaran sperma dan saluran kencing. Kemudian keluarnya di mana? Ini namanya apa nih? Ini namanya apa? Kalau ini tadi kalian bilang penis toh? Semuanya ini penis. Ini namanya apa? Ini laki-laki namanya apa ini? Kepala penis toh? Betul tidak? Ini dia punya kepala toh? Betul. Betul tidak? Ini perjalanan dia secara sederhana. Jadi mulai dari testis, epididymis, vas deferens, vesikula seminalis, kelenjar prostat, uretra hingga keluar pada apa? Kepala P atau penis. Oke. Kemudian vesikula seminalis, saluran ejakulasi dan berakhir pada uretra.